Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas Tadris Biologi 5B. Di sini kami akan menjelaskan yaitu tentang desain pembelajaran biologi, di mana materinya yaitu tentang evaluasi pembelajaran. Yang dosennya yaitu Ibu Najmiatul Fajar MPD. Di mana kami dari kelompok 8 beranggotakan saya sendiri Latifah Aziza SM dan rekan saya Nur Halimah. Jadi materi yang akan dibahas dalam evaluasi pembelajaran ini ada 4 materi. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi pembelajaran, yang kedua yaitu teknik evaluasi, dan yang ketiga yaitu evaluasi dalam kurikulum 2013, dan materi yang keempat yaitu tentang merancang instrumen evaluasi pembelajaran biologi dengan berbagai jenis. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama dan materi yang kedua. Jadi, yang pertama yaitu pengertian evaluasi pembelajaran. Jadi, pengertian evaluasi pembelajaran ini diambil dari bahasa Inggris, yaitu evaluation, yang artinya yaitu suatu kegiatan untuk memberikan nilai atau pertimbangan sesuai dengan kriteria yang ada. Kemudian, pengertian evaluasi pembelajaran ini secara umum adalah proses penentuan nilai tentang proses pembelajaran berdasarkan kriteria tertentu melalui kegiatan pengukuran dan penilaian. Kemudian ada pengertian evaluasi pembelajaran menurut beberapa ahli. Jadi yang pertama yaitu menurut Umar Hamalik, beliau mengatakan bahwa evaluasi pembelajaran itu adalah proses berkelanjutan yang berhubungan dengan kegiatan penafsiran. Pengumpulan penafsiran yang digunakan untuk menilai keputusan-keputusan dan kebijakan penting yang dibuat untuk merancang suatu kompetensi atau sistem pengajaran. Yang kedua yaitu menurut Bloom tahun 1971 yang mengatakan bahwa pengertian evaluasi pembelajaran itu adalah proses pengumpulan data fakta secara sistematis. Data ini selanjutnya akan digunakan untuk mengetahui atau mengukur sejauh mana kemampuan atau tingkat perubahan peserta didik atau siswa. Yang ketiga yaitu menurut Sukman yang mengatakan bahwa pengertian evaluasi pembelajaran adalah suatu proses dalam menentukan hasil dari kegiatan belajar yang sudah dicapai dengan beberapa kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Evaluasi pembelajaran diperlukan untuk tercapainya tujuan proses pembelajaran. Kemudian yang keempat menurut Stuflebeam tahun 1971 yang mengatakan bahwa pengertian evaluasi pembelajaran itu adalah suatu proses untuk mendapatkan, menggambarkan, serta menyajikan informasi penting yang bermanfaat untuk menilai keputusan dalam proses pembelajaran di semester atau kegiatan belajar selanjutnya. Jadi itulah pembahasan tentang pengertian evaluasi. Kemudian yang kedua yaitu tentang teknik-teknik evaluasi pembelajaran. Jadi, teknik dalam evaluasi pembelajaran itu ada 2. Yang pertama yaitu teknik tes dan yang kedua yaitu teknik non-tes. Jadi, teknik tes ini terdiri dari beberapa bagian lagi, yaitu yang pertama ada tes seleksi, yang kedua ada tes awal, yang ketiga ada tes akhir, yang keempat ada tes diagnostik, yang kelima ada tes formatif, dan yang keenam ada tes sumatif. Kemudian pada teknik non-tes ini yaitu ada skala bertingkat, ada kuesioner, ada daftar cocok, ada wawancara, ada pengamatan, dan ada riwayat hidup. Jadi saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik itu. Jadi yang pertama yaitu tentang teknik tes. Jadi teknik tes yang pertama adalah tes seleksi. Jadi, tes seleksi ini disebut juga dengan tes penyaringan bagi calon siswa tahun ajaran baru yang ingin memasuki suatu lembaga sekolah. Misalnya, kita ingin masuk ke SMA atau SMP, kita ada tes untuk masuk SMA atau SMP. Itu dinamakan sebagai tes seleksi.
Kemudian yang kedua ada tes awal. Jadi tes awal ini dikenal juga dengan pretest, di mana tes ini digunakan pada saat awal atau pada saat berlangsungnya penyampaian materi yang akan diajarkan oleh guru kepada siswanya. Jadi dengan tujuan itu untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan yang akan diajarkan telah dapat dikuasai oleh siswa atau peserta didik tersebut. Jadi kalau tes awal ini biasanya dinamakan pretest. Jadi misalnya sebelum kita dijelaskan oleh guru tersebut tentang materi yang akan diajarkannya, maka kita dites dulu di awal pembelajaran untuk mengukur sejauh mana kita sudah mengetahui tentang materi pembelajaran tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada tes akhir. Jadi tes akhir ini disebut juga dengan post test. Jadi tes akhir ini dilaksanakan pada akhir proses pembelajaran suatu materi dengan tujuan untuk mengetahui apakah siswanya ini sudah paham atau belum terhadap materi tersebut. Jadi biasanya dia di akhir dan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa tentang materi dan pokok penting dari materi yang telah dipelajari. Kemudian yang keempat itu ada tes diagnostik. Jadi tes diagnostik ini adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan siswa. Sehingga dengan mengetahui kelemahan siswa ini, jadi gurunya bisa memperlakukan siswanya secara tepat. Jadi biasanya tes diagnostik ini dibuat soal-soal yang nanti akan mendiagnosa apakah siswa itu nanti kurang paham tentang materi yang ini atau bagaimana. Jadi tes diagnostik ini untuk mendiagnosa kelemahan dari siswanya agar gurunya dapat memperlakukan siswanya sesuai dengan hal tersebut. Jadi yang selanjutnya yang keempat itu ada tes formatif. Jadi, tes formatif ini merupakan tes hasil belajar yang tujuannya untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai pelajaran setelah mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jadi biasanya tes formatif ini dilaksanakan di tengah-tengah program pembelajaran. Biasanya dia itu tes ini berupa ulangan harian. Biasanya ulangan harian kan, misalnya kalau sudah selesai bab yang ini akan dilakukan ulangan. Jadi itu disebut dengan tes formatif. Kemudian ada tes sumatif. Jadi tes sumatif ini dia dilakukan di akhir program pembelajaran. Jadi tes akhir dari program pembelajaran. Biasanya tes ini disebut juga dengan istilah tes akhir semester atau UAS, lalu juga dengan UAN atau ujian akhir nasional, atau UN yang sekarang dikenal dengan UN. Jadi tes ini dilaksanakan pada akhir program pembelajaran, seperti setiap akhir semester atau akhir tahun. Jadi kalau akhir semester akan dilakukan tes yaitu UAS, dan materi yang dites itu adalah materi yang sudah dipelajari selama 1 semester. Jadi dengan demikian materi pada tes sumatif ini lebih banyak daripada materi pada tes formatif yang sebelumnya tadi. Kemudian yang kedua yaitu ada teknik non-tes. Jadi pada teknik non-tes ini yang pertama ada skala bertingkat. Jadi skala bertingkat ini menggambarkan suatu nilai yang berwujud angka terhadap suatu hasil penentuan. Jadi kita dapat menilai hampir segala aspek dengan skala. Jadi dengan maksud agar pencatatan objektif, maka penilaian terhadap penampilan atau penggambaran kepribadian seseorang disiapkan dalam bentuk skala. Jadi skala bertingkat ini disiapkan untuk penilaian terhadap penampilan atau penggambaran kepribadian seseorang. Jadi dia nanti disiapkan atau dibentuk dalam bentuk skala. Kemudian yang kedua itu pada teknik non-tes ada kuesioner. Jadi kuesioner ini diartikan juga sebagai angket, di mana angket ini digunakan sebagai alat bantu dalam rangka pengukuran atau penilaian hasil belajar. Jadi nanti dengan adanya angket ini, siswa diwajibkan untuk mengisi dan guru itu akan mengetahui keadaan dan pengalaman dari siswa ini, dan guru juga akan mengetahui pengetahuan dan tingkat
tingkah-tingkah yang dilakukan oleh siswa. Kemudian yang ketiga itu ada daftar cocok. Jadi daftar cocok ini adalah deretan pertanyaan yang singkat serta mudah dipahami oleh penjawabnya dengan cara mencontek saja. Misalnya nanti akan dibuat pernyataan dan nanti siswanya itu tinggal mencontek, misalnya apakah sering tidak mengerjakan PR. Nanti ada pilihannya, misalnya sering, kadang-kadang, atau tidak pernah, atau lainnya. Jadi nanti siswa hanya akan tinggal menconteknya saja. Kemudian yang keempat ada wawancara. Jadi wawancara ini juga disebut dengan interview, dan secara umum proses pengumpulan keterangan yang dilakukannya ini dengan tanya jawab secara lisan, dan itu biasanya sepihak. Jadi nanti akan bertatap muka secara langsung dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Kemudian wawancara ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada wawancara terpimpin dan ada wawancara bebas. Di mana wawancara terpimpin ini yaitu materi pertanyaannya itu telah terstruktur dan dengan tujuannya. Kemudian kalau wawancara bebas ini materinya yang ditanyakan itu bebas dan tidak terstruktur, tetapi dia mempunyai tujuan juga. Kemudian yang kelima itu adalah pengamatan. Jadi pengamatan atau yang dikenal juga dengan observasi ini adalah sebuah cara menghimpun data yang dilakukan oleh guru kepada peserta didiknya dengan cara pengamatan yang teliti dan mencatat hasil pengamatan secara sistematis. Kemudian observasi ini atau pengamatan ini dapat dibedakan menjadi tiga jenis. Yang pertama yaitu pengamatan partisipan. Pengamatan partisipan ini adalah pengamatan yang langsung memasuki dan mengikuti kegiatan yang sedang diamati. Jadi pengamatnya itu langsung memasuki dan mengikuti kegiatan yang sedang diamati. Kemudian yang kedua itu ada pengamatan sistematik. Jadi pengamatan sistematik ini di mana faktor yang akan diamati itu sudah didaftar secara sistematis dan sudah diatur menurut kategorinya. Kemudian yang ketiga ada pengamatan eksperimental, yaitu terjadi jika pengamatnya tidak berpartisipasi dalam kelompok. Kemudian yang keenam itu ada riwayat hidup. Jadi riwayat hidup ini juga bisa dikatakan sebagai kurikulum vitae atau CV, di mana kurikulum vitae ini adalah gambaran hidup peserta didik dalam segala aspek. Jadi dengan mengkaji atau menganalisis dokumen atau riwayat hidupnya, maka seorang guru ini akan dapat menarik kesimpulan tentang tingkah laku atau kepribadian dari peserta didik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halimah, saya berasal dari kelompok 8. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang evaluasi dalam kurikulum 2013. Di mana dalam kurikulum 2013 ini menghendaki agar evaluasi hasil belajar peserta didik ini menggunakan penilaian otentik. Di mana penilaian otentik ini sebagaimana dikemukakan secara umum dalam Permendiknas nomor 81A tahun 2013, yaitu proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik itu melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, kemudian membuktikan dan menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran dan kemampuan atau kompetensi telah benar-benar dikuasai dan dicapai oleh peserta didik tersebut. Kemudian, penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup penilaian otentik, kemudian juga ada penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, kemudian ada ulangan harian, kemudian ada ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada yang pertama, yaitu penilaian otentik, yaitu penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai aspek sikap, pengetahuan, keterampilan,
mulai dari masukan atau inputnya sampai ke proses sampai nanti menghasilkan output atau keluarannya. Kemudian penilaian otentik ini bersifat alami, apa adanya, dan tidak dalam suasana tertekan. Yang kedua adalah penilaian diri, yaitu penilaian yang dilakukan oleh peserta didik sendiri secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga adalah penilaian berbasis portofolio, yaitu penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan entitas dari proses belajar peserta didik, termasuk penugasan, perorangan, atau kelompok di dalam atau di luar kelas dalam kurun waktu tertentu. Kemudian yang keempat adalah ulangan, yaitu proses yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didiknya secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran dan untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar dari peserta didik. Kemudian yang kelima adalah ulangan harian, yaitu kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didiknya setelah menyelesaikan satu subtema, di mana ulangan harian ini terintegrasi dengan proses pembelajaran lebih untuk mengukur aspek pengetahuannya. Kemudian aspek pengetahuan itu diukur baik dalam tes tulisan maupun tes lisan dan penugasan. Dan yang keenam adalah ulangan tengah semester, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik selama 8-9 minggu kegiatan pembelajaran. Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran itu selama 8-9 minggu kegiatan pembelajarannya. Kemudian yang ketujuh adalah ulangan akhir semester, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester nanti. Baiklah, selain penilaian di atas, juga ada beberapa jenis penilaian. Yang pertama adalah ujian tingkat kompetensi, yaitu kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Dan cakupan untuk UTK ini meliputi sejumlah kompetensi dasar yang mempresentasikan kompetensi inti pada tingkat kompetensi tersebut. Kemudian yang kedua adalah ujian mutu tingkat kompetensi yang selanjutnya disebut dengan UMTK, yaitu kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi, di mana cakupan untuk UMTK ini meliputi sejumlah kompetensi dasar yang mempresentasikan kompetensi inti pada tingkat kompetensi tersebut. Selanjutnya adalah penilaian dilakukan secara holistik meliputi aspek sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan untuk setiap jenjang pendidikan, baik selama proses pembelajaran berlangsung maupun setelah pembelajaran itu dilaksanakan. Dan pada jenjang pendidikan dasar, proporsi pembinaan karakter itu lebih diutamakan daripada proporsi pembinaan akademiknya. Yang pertama adalah kita lihat pada penilaian aspek sikap. Dilakukan melalui observasi, kemudian penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal catatan guru. Yang pertama adalah observasi, merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan format observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Hal ini juga dilakukan saat pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Yang kedua adalah penilaian diri. Penilaian diri ini dilakukan dengan teknik cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Dan instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri. Selanjutnya yang ketiga ada penilaian antar teman, di mana teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan sikap dan perilaku keseharian peserta didik. Kemudian instrumen yang digunakan di sini adalah berupa lembar penilaian antar peserta didik. Dan yang keempat adalah jurnal catatan guru, di mana catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didiknya.
yang berkaitan dengan sikap dan perilakunya, di mana jurnal bisa dikatakan sebagai catatan yang berkesinambungan dari hasil observasi guru. Selanjutnya adalah pengetahuan, di mana aspek pengetahuan ini dapat dinilai dengan cara yang pertama adalah dengan cara tertulis, yaitu dengan melakukan tes, yaitu berupa tes soal dan jawabannya tertulis berupa pilihan ganda, isian, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Yang kedua adalah menggunakan tes lisan, dapat berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru secara lisan, sehingga peserta didik juga merespon pertanyaan tersebut secara lisan dan menimbulkan keberanian berbicaranya. Kemudian jawaban dapat berupa kata atau frasa, kalimat, maupun paragraf yang diucapkannya. Selanjutnya adalah penugasan, di mana penilaian yang dilakukan oleh pendidik yang dapat berupa pekerjaan rumah, baik secara individu ataupun kelompok sesuai dengan karakteristik tugasnya. Baiklah, selanjutnya adalah yang ketiga, keterampilan, di mana aspek keterampilan ini dapat dinilai dengan cara yang pertama adalah kinerja atau performance-nya, di mana suatu penilaian yang meminta siswa untuk melakukan suatu tugas pada situasi yang sesungguhnya, yang mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkannya. Misalnya adalah tugas mengenai memainkan alat musik, menggunakan mikroskop, menyanyi, bermain peran, dan sebagainya. Kemudian project, yaitu penilaian terhadap tugas yang mengandung investigasi dan harus diselesaikan dalam periode atau waktu tertentu. Tugas tersebut meliputi perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan pelaporan. Baiklah, selanjutnya ada portofolio, di mana penilaian dengan portofolio ini merupakan penilaian melalui sekumpulan karya peserta didik yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan selama kurun waktu tertentu. Portofolio digunakan oleh guru dan peserta didik untuk memantau secara terus-menerus perkembangan pengetahuan dan keterampilan dari peserta didik ini dalam bidang tertentu. Selanjutnya adalah pengolahan penilaian sikap, di mana penilaian sikap ini direkap oleh pendidik minimal 2 kali dalam satu semester. Dan hasil penilaian sikap ini akan dibahas dan dilaporkan dalam bentuk deskripsi nilai peserta didiknya. Di mana langkah-langkah untuk membuat deskripsi nilai sikap ini selama satu semester yang pertama adalah di mana guru kelas dan guru mata pelajaran mengelompokkan catatan sikap peserta didiknya dan dituliskan dalam jurnalnya, baik sikap spiritual maupun sikap sosialnya. Kemudian yang kedua, guru tersebut harus membuat rekapitulasi sikap dalam jangka waktu 1 semester atau jangka waktu yang bisa disesuaikan sesuai dengan pertimbangan satuan pendidikan. Selanjutnya yang ketiga adalah guru kelas mengumpulkan catatan sikap berupa deskripsi singkat dari guru mata pelajaran, baik itu guru PJOK, guru agama, dan sebagainya. Kemudian guru kelas menyimpulkan dan merumuskan deskripsi catatan sikap spiritual itu dan sosial setiap peserta didiknya. Kemudian adalah penilaian pengetahuan dan keterampilan, di mana penilaian pengetahuan dan keterampilan ini dapat dilakukan secara terpisah maupun terpadu. Pada dasarnya, pada saat penilaian keterampilan itu berlangsung, maka kita juga bisa melakukan penilaian pengetahuan dapat dilakukan secara langsung dengan penilaian keterampilan tersebut. Kemudian kita masuk pada materi merancang instrumen evaluasi pembelajaran biologi dengan berbagai jenis, di mana untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran tentunya kita memerlukan instrumen atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data yang kita butuhkan, di mana fungsi serta pentingnya instrumen evaluasi ini dalam proses pembelajaran untuk memperoleh hasil yang baik sesuai dengan kenyataan yang dievaluasi, di mana pemakaian instrumen ini sebaiknya disesuaikan dengan variabel pembelajaran
supaya media ukur atau instrumen yang kita gunakan dan objek ukur atau variabel bersesuaian, sehingga ada sekian banyak tipe instrumen yang bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran. Yang pertama, prosedur yang kita tempuh dalam menyusun alat penilaian tes. Yang pertama adalah menentukan bentuk tesnya, apakah tes objektif atau tes subjektif. Kemudian yang kedua adalah membuat kisi-kisi butir soal. Yang kedua membuat kisi-kisi butir soal. Kemudian yang ketiga menulis butir soal. Yang keempat menata soal. Selanjutnya, prosedur yang ditempuh untuk menyusun alat penilaian non-tes. Yang pertama adalah kita juga harus menentukan bentuk non-tesnya seperti apa. Kemudian menetapkan aspek-aspek sasaran evaluasi yang akan dinilai. Yang ketiga adalah mereview dan revisi soal. Kemudian pelaksanaan. Selanjutnya adalah pengolahan hasil penilaian. Kemudian penafsiran hasil penilaian dan penafsiran dan penggunaan hasil evaluasi. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya jelaskan mengenai materi evaluasi pembelajaran, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.